ya. Ya, perkenalkan nama saya Trismo Mamora gitu ya. Jadi kalau background pendidikan saya waktu itu mengambil pendidikan saya itu di Universitas Kristen Maranta Bandung. Saya mengambil jurusan psikologi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saat ini yang mengambil jurusan psikologi, itu suatu hal yang baik bisa bertemu teman-teman anak psikologi ya. Jadi saya mengingat waktu itu, lulusan psikologi gitu ya. Jadi saya mengingat semangat saya juga. Jadi setelah lulus dari psikologi ya pastinya akan menjadi sarjana psikologi gitu ya. Jadi memang kalau bicara mengenai karir, memang saya mengawali karir saya itu pertama kali itu adalah waktu itu saya pernah bekerja di perusahaan konsultan, itu di perusahaan di Jakarta. Saya waktu itu berperan sebagai rekrutmen konsultan juga, ya. Waktu itu saya berperan untuk sebagai konsultan untuk rekrutmen beberapa perusahaan karyawan. Tugas saya adalah untuk merekrut yang menjadi klien saya, gitu ya. Yang kedua itu saya kemudian bekerja di Lipo Group, itu berada di kantor pusatnya yang ada di Jakarta. Itu waktu itu saya sebagai posisi saya terakhir itu waktu di Lipo adalah sebagai senior recruitment officer. Kemudian waktu itu saya mengawali karir saya melanjutkan karir saya itu di PT Home Credit Indonesia. Waktu itu di PT Home Credit Indonesia adalah sebagai talent acquisition specialist, gitu ya. Kemudian di Warwita saat ini saya sebagai berperan untuk HRBP manager dan juga sebagai talent acquisition untuk seluruh bisnis unit dan juga seluruh area yang ada di Warwita, gitu ya. Oke, ini akan saya jelaskan mengenai materi yang biasa dibicarakan ya, gitu ya. Jadi karir webinar ini adalah based on dari experience saya sebagai seorang apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Kalau kita bicara, tadi saya sampaikan yang menjadi pengalaman saya ketika saya sebagai seorang rekrutmen di tahun 2000. Saya mengawali karir itu 2012 dengan sekarang 2021, gitu ya. Jadi kalau kita bicara proses rekrutmen apa yang terjadi saat ini, itu saat ini sudah berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah karir itu juga sangat banyak perubahan, gitu ya. Dan perubahan ini harusnya bisa disikapi oleh semua orang, gitu ya. Saya sebagai rekrutmen juga mengalami kendala, gitu ya. Dan kendalanya itu juga dihadapkan pada kualitas dan juga individunya masing-masing, gitu ya. Jadi saya juga dalam hal ini ingin sharing nih bahwa kalau ada perubahan, ya semua lulusan itu saat ini juga harus ikut berubah gitu. Karena tantangannya, kalau kita tantangan dari segi company itu sekarang sudah berubah gitu. Jadi saya pengen share apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus diperbaiki jika nanti kalau teman-teman melamar di dalam suatu perusahaan, gitu ya. Oke, Stepi boleh lanjutkan untuk ininya. Oke, what happened today, gitu ya? Apa yang terjadi saat ini, ya? Nah, ini adalah kalau di sini ada gambar nih. Saya mungkin kelihatannya agak kompleks ya, gitu. Siang-siang saya kasih materi yang kompleks, tapi saya akan kasih sederhana. Ini adalah yang terjadi saat ini, teman-teman. Saat ini ada perubahan globalisasi, gitu ya. Globalisasi itu apa, ya? Yang tadinya semuanya berbasis web, sekarang apa-apa sudah menjadi berbasis Android. Deregulasi itu orang-orang nggak mau ribet sekarang ini, gitu ya. Teknologi juga sekarang sangat berkembang. Nah, globalisasi, deregulasi, teknologi itu semuanya mengalami perubahan, gitu ya. Kalau dulu kita sangat berharap terhadap sumber daya alam, gitu ya. Sekarang kita berharap terhadap sumber daya manusia dan juga kreativitas manusia, gitu kan. Nah, tantangan ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi apa yang menjadi kendala di saat ini. Nah, sehingga kalau apa yang menjadi tantangan ini pada akhirnya juga mempengaruhi yang menjadi apa yang menjadi sudut pandang dari suatu perusahaan. Sudut pandang dari suatu perusahaan ini kemudian apa yang menjalani bisnis itu umumnya, secara teoritisnya, secara singkatnya seperti apa sih Pak Trisno, gitu ya. Jadi gini,
kalau dulu kalau kamu kembali yang dulu kita di zaman dulu, orang perusahaan dulu tuh banyak sekali tuh. Oh, kita ada perusahaan Pertamina, gitu ya. Dulu ada perusahaan PNS, gitu kan. Pertamina aja, gitu ya. Nah, sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh lo rekrutmen Pertamina, gitu. Misalnya kayak gitu, nggak sebesar yang dulu. Karena memang semuanya sudah pada porsinya tuh udah nggak ada lagi, gitu. Sekarang itu banyak perusahaan yang membuat perusahaan manufaktur. Gitu. Perusahaan manufaktur Indonesia itu sekarang juga kalah saing dengan perusahaan manufaktur yang ada di China, gitu. Karena kenapa? Gitu. Barangkali karena isu cost, gitu ya. Mereka teknologinya lebih bagus, gitu. Sehingga apa yang terjadi, perusahaan manufaktur yang ada di sana, perusahaan manufaktur yang ada di luar sana itu itu bisa mampu bersaing dengan daya yang ada di Indonesia, gitu kan. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah kalau dulu tuh nggak ada perusahaan fintech, gitu kan. Nggak ada perusahaan startup sebanyak sekarang ini. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali perusahaan startup yang berbasis teknologi, gitu ya. Nah, perusahaan startup itu apa sih, Pak? Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang fintech, financial teknologi. Itu kan banyak banget, gitu kan. Dulu mana ada perusahaan yang merekrut Android developer, gitu kan. Sekarang sehingga banyak posisi yang dibutuhkan Android developer. Artinya dari kebutuhan-kebutuhan yang dulu yang misalnya tidak ada sekarang itu menjadi ada. Nah, harapannya adalah mahasiswa sekarang juga melek gitu terkait dengan saat ini kira-kira atau kedepannya itu kira-kira skill atau pendidikan apa atau knowledge apa yang saat ini yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Itu mahasiswa sekarang tuh harus peka gitu ya. Nah, pendidikan ini nggak hanya harus didapatkan pada saat di kuliah ya, gitu, tapi dimanapun gitu. Karena apalagi saat ini banyak sekali seminar-seminar yang memberikan banyak pelatihan. Jadi harapannya adalah perubahan yang ada saat ini bisa diikuti oleh mahasiswa yang ada saat ini. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang terjadi kalau secara spesifik yang saya hadapi di perusahaan. Perusahaan sekarang ini fokus mencari karyawan yang memiliki skill dan motivasi ya, gitu ya. Jadi apa ya, memiliki skill. Kalau yang tadi saya sampaikan, sekarang itu kita nggak terlalu mementingkan tuh berapa lama kamu kerja gitu kan. Oh, apakah orang yang mempunyai pengalaman kerja 9-10 tahun itu akan menjadi lebih baik daripada orang yang punya pengalaman yang punya pengalaman 5 tahun? Nggak juga gitu. Karena kenapa? Gitu. Karena orang-orang yang muda sekarang itu juga sekarang biasanya pemahamannya lebih maju. Makanya jangan heran kalau ada di suatu perusahaan umur 28 tahun, 30 tahun dia sudah menjadi manajer. Kemudian dia membawahi beberapa orang yang mungkin lebih tua dari dianya. Karena kenapa? Karena secara skill lebih baik dari orang-orang yang mungkin lebih tua dari dia, gitu ya. Yang kedua adalah rekruter atau HRD kesulitan dalam mencari kandidat yang berkualitas. Nah, ini yang sering hadapi, gitu ya. Kalau teman-teman selalu mengatakan bahwa oh enak ya jadi HRD itu ya, gitu ya. Karena kalau tugasnya itu adalah mencari kandidat dan pelamar tuh banyak, gitu ya. Padahal nggak segitunya juga, karena kita sebagai seorang HR itu saat ini sangat kesulitan mencari orang yang berkualitas. Berkualitas yang seperti apa? Berkualitas yang tidak hanya di dalam soft skill, tapi juga di dalam teknikalnya, gitu yang tadi saya sampaikan. Gitu. Karena skill apa yang saat ini dibutuhkan? Ya skill yang saat ini dibutuhkan. Gitu. Kalau saya harus mencari kandidat yang dulu itu nggak bisa, kan? Yang kedua, saat ini pendidikan teori dan praktek, gitu ya. Saya harus bisa sampaikan gini, kalau kalian yang belajar saat ini di kuliah itu kebanyakan adalah teori, gitu kan? Nah, kalian tapi itu adalah permasalahan yang sering kita hadapi ya, bahwa mahasiswa sekarang itu kadang-kadang terfokus terhadap teori sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya praktek yang ada praktek itu lebih penting daripada yang teori itu. Nah, teori itu biasanya harus dipraktikkan, gitu ya. Yang keempat, pelajar saat ini lebih fokus terhadap kemampuan dasar tanpa menambah kemampuan tambahan. Nah ini. Jadi gini, tantangan saat itu sangat berat sekali loh teman-teman, gitu ya.
Kalau kamu misalnya adalah lulusan, misalnya kamu adalah seorang lulusan accounting gitu ya, kamu harus punya ilmu yang bisa menambah pemahaman kamu di luar dari yang apa kamu pahami saat ini gitu ya. Contoh, kalau teman-teman saat ini pengen sekali bekerja di suatu perusahaan multinasional company, misalnya seorang pengen bekerja sebagai finance officer di perusahaan multinasional company. Salah satu kemampuan tambahan yang harus teman miliki adalah mampu berbahasa Inggris. Itu kadang-kadang tuh orang lupa gitu. Sederhana tapi lupa. Kenapa? Karena ya kalau kamu pengen interview di sana, kebetulan orang-orang di sana, apalagi kalau di perusahaan multinational company yang dulu di tempat saya, itu kebanyakan user-usernya adalah orang-orang ekspatriat gitu. Komunikasinya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bekerja di perusahaan multinational company tapi tidak bisa bahasa Inggris, itu juga salah gitu kan. Makanya harus mau berusaha gitu. Pernah lihat pemandangan ini enggak? Ini ke saya kalau job fair biasanya saya akan menghadapi pemandangan seperti ini gitu ya. Saya akan melihat lulusan baru yang kemudian mereka antri hanya untuk apply sebuah CV gitu ya. Ini adalah yang nanti akan teman-teman hadapi kalau nanti teman lakukan kalau nggak ada pandemi ya. Kalau pandemi seperti ini nggak ada seperti ini. Semuanya harus dilakukan secara online gitu ya. Dan kadang-kala teman-teman tidak perlu datang untuk hal-hal yang seperti ini karena saat ini juga tidak ada lagi job fair yang seperti ini. Semuanya sudah dilakukan secara online gitu ya. Jangan pernah mengirimkan CV-CV yang melalui amplop gitu ya, karena itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Kirimlah CV melalui website ya. Baru kirimkan ke email yang ada di sananya. Kemudian beberapa perusahaan juga biasanya punya website karir seperti Berwita. Isi aja datanya di situ. Itu akan lebih baik daripada teman-teman melakukan hard copy. Karena selain lebih hemat dan ini selain lebih singkat juga kan lebih hemat, gitu ya. Nah ini kalau saya melihat pemandangan seperti ini, memang yang saya hadapi adalah seperti ini teman-teman. Saya butuh satu posisi aja bisa yang melamar itu banyak sekali. Saya butuh 15 MT dalam waktu dekat ini. Pelamar yang masuk itu sekarang udah 30.000. Jadi teman-teman harus bisa gitu ya, menyadari bahwa memang dunia kerja itu sekarang tuh harus siap gitu. Siap itu tidak hanya secara mental, tapi juga secara skill gitu. Ini yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman adalah nanti kalau sudah bekerja harus masih banyak belajar. Kalau teman-teman saat ini masih bangun siang aja masih bangun pagi aja masih susah gitu ya. Ya gimana mau mencari karir ke depannya gitu. Ya. Oke, lanjut teks ke depan selanjutnya. Nah, oke. Ini yang kalau di gambar ini yang menjelaskan adalah dia kuliahnya teknik sipil, tapi kerjanya menjadi manajer pemasaran. Kok kontradiktif ya? Kuliahnya apa, kerjanya apa. Nah, ini juga saya pengen menjelaskan adalah bahwa kadangkala teman-teman rezeki kita dalam satu pekerjaan itu tidak selalu sejalan dengan pendidikan yang kita jalani saat ini, gitu ya. Saya punya atasan seorang direktur head of HR, gitu ya. Beliau adalah lulusan teknik industri, gitu. Yang mana saat ini dia sebagai kepala HRD yang bertanggung jawab terhadap kami semua anak buahnya, manajer-manajernya, gitu ya. Dulu, gitu ya. Beliau lulusan teknik industri, kemudian masuk ke HR. Bisa nggak? Bisa. Beliau sangat mampu, gitu. Artinya kalau teman-teman nanti kalau sudah lulus dari jurusannya saat ini, gitu ya, kalau pengen mencoba karir, cobalah untuk menjadi open minded, gitu ya. Kalau kamu misalnya seorang lulusan accounting, memang jiwanya berada di sales dan pengen berkarir di sales, di marketing, gitu ya, di HR bahkan, gitu ya, itu coba saja, gitu. Coba semuanya itu, karena memang idealnya sekarang adalah bahwa jurusan itu tidak akan menjamin rezeki teman di dalam suatu pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah pekerjaan saat ini bisa dipelajari? Bisa, tergantung dari pengalaman dan juga kemauan dari semua orang, gitu ya. Jadi kalau kalian punya kemauan dan kalian berminat dalam suatu pekerjaan di luar dari jurusan tersebut, jalani, gitu ya. Contohnya di Berwita itu kita merekrut manajemen trainee. Kalau kita manajemen trainee ini kan kita merekrut dari lulusan-lulusan yang ada semua jurusan, ya. Kita merekrut orang lulusan accounting, industri. Orang lulusan accounting saya itu saat ini menjadi seorang logistik manager, gitu.
Tidak ada sama sekali kaitannya antara laporan keuangan, dia tidak mau sama sekali mengerjakan laporan keuangan di dalam pekerjaan dia saat ini. Tapi tiba-tiba karena dia waktu itu dia memulai karir dia sebagai manajemen trainee, kemudian setelah beberapa tahun dia mengikuti pelatihan, dia dikasih bekal, dia mempunyai pengalaman, akhirnya dia sekarang menjadi logistik manager. Dengan logistik manager saat ini, bagaimana dengan kondisinya dia? Dia sangat perform, gitu, karena dia punya kemauan, gitu. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa menjadi open minded, boleh menjadi idealis, tapi jangan terlalu idealis sekali. Oke, boleh lanjut. Oke, nah, singkat kata saya ingin mengatakan seperti ini ya. Apa yang harus di teman-teman? Yang pertama adalah increase your skill, gitu ya. Ini hal-hal yang sederhana yang ingin saya lakukan ya. Gitu. Saya selalu kalau ketemu interview kandidat itu seringkali datang, kemudian dia datang ketika saya interview, dia seolah-olah dia, oh saya lulusan baru, saya datang untuk belajar dan mencari pengalaman. Ingat bahwa di perusahaan itu kita tidak hanya merekrut orang-orang yang untuk diberikan pengalaman, tapi perusahaan ketika merekrut Anda, dia mengharapkan Anda untuk bisa berkontribusi yang memberikan kinerja yang positif di dalam satu perusahaan tersebut, gitu. Jadi karena kenapa? Karena Anda digaji, gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan di awal. Yang pertama itu adalah increase your skill. Increase your skill itu adalah tingkatkan apa yang menjadi pengalaman, pemahaman, pengetahuan tambahan yang bisa menunjang karir ke depannya teman-teman. Caranya bagaimana? Ya, baca buku aja, tanya teman-teman, nonton seminar, baca YouTube, gitu ya. Itu saat ini, itu semuanya sangat terbuka, gitu ya. Jadi, apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi, kalau saat ini teman-teman hanya fokus terhadap pendidikan yang dijalani saat ini, itu sayang sekali loh, gitu. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harusnya bisa bertambah di dalam saat-saat seperti ini, apalagi teknologi itu tidak berbayar, gitu ya. Teman-teman yang nonton YouTube itu nggak bayar, gitu ya. Nonton seminar seperti ini juga nggak dibayar. Kemudian kalau teman-teman bertanya terhadap alumni-alumni, dosen-dosen, bagaimana meningkatkan skill itu kan tidak berbayar. Jadi harus bisa belajar, gitu ya. Yang kedua adalah increase your positive attitude. Ya ini ya. Ya kalau teman-teman saat ini berada dalam suatu kuliah, kemudian teman-teman itu join di dalam suatu organisasi, gitu ya. Kemudian itu menjadi suatu hal yang positif, gitu. Karena itu menjadi menggambarkan kalau teman-teman mampu berorganisasi di dalam suatu kampus, kemungkinan teman-teman juga akan dinilai mampu untuk bisa bekerja sama ketika teman-teman berada dalam suatu perusahaan. Jadi kita HRD itu menilai adalah seperti itu. Yang kedua adalah baca buku, ya baca buku-buku yang positif, gitu ya. Contoh adalah ya banyak buku yang saat ini tuh How to Find Your Career, itu banyak sekali, gitu ya. Kalau teman-teman baca buku dan bertanya di Android itu banyak sekali buku-buku gratis. Gitu. Kalau teman-teman sampai saat ini belum mendownload buku-buku yang ada saat ini tersedia di internet, itu sayang sekali ya. Yang kedua adalah modeling. Modeling di sini bukan model ya, tapi adalah bagaimana teman-teman teman-teman melihat siapa tokoh masyarakat yang saat ini yang teman-teman itu layak untuk diberikan dicontoh. Ya pelajari apa yang baik dari dia, baik dari cara komunikasi dia, cara dia menjadi seorang pemimpin, cara dia untuk menyikapi suatu permasalahan itu banyak. Tidak harus secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Jadi dalam situasi ini adalah kemampuan yang namanya observasi, ya. Jadi belajarlah untuk menjadi peka, melihat dan menilai mana orang-orang yang positif, yang nanti bisa mendukung dan dijadikan sebagai pembelajaran ketika nanti Anda belajar di suatu hari nanti. Ya, yang boleh lanjut? Oke, ya ini saya akan jelaskan, gitu ya. Ini adalah proses rekrutmen yang terjadi yang secara garis besar yang dia berada di perusahaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah sebagai rekrutmen di 4 kali perusahaan, semuanya yang dilakukan adalah sama, gitu ya. Biasanya gini,
apa sih yang biasanya dilakukan di tahap awal? Yang pertama adalah screening proses, gitu ya. Screening proses itu apa? Ya kita screening proses itu adalah kita melakukan seleksi CV yang masuk, gitu ya. Biasanya kan kita punya screening di awal, kita menentukan kualifikasi. Misalnya, kita mencari orang lulusan accounting untuk menjadi posisi finance dan accounting. Kalau ternyata dia lulusannya seorang IT, nggak akan lolos, gitu. Dia akan gagal di screening awal. Jadi, screening proses di sini adalah biasanya kita berdasarkan CV dan kualifikasi. Ya. Yang kedua adalah, setelah biasanya kita screening, biasanya akan ada selection proses. Biasanya kita akan panggil si kandidatnya udah datang ke kantor untuk melakukan proses seleksi. Proses seleksi itu biasanya ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah kita interview HR. Ya kan? Biasanya teman-teman akan diinterview oleh HR. Ya. Kemudian adalah biasanya ada writing test. Writing test di sini adalah bisa dalam bentuk psikotes, bisa juga dalam bentuk biasanya technical test. Misalnya kalau Anda lulusan accounting, biasanya ada beberapa perusahaan, termasuk juga perusahaan kita, biasanya kalau dia lulusan IT, biasanya dia disuruh untuk menyelesaikan suatu permasalahan coding. Ya, kalau biasanya lulusan ekonomi, biasanya dia dikasih contoh di membuat laporan keuangan. Itu ada biasanya untuk melengkapi tes psikotesnya. Yang kedua adalah interview user. Yang ketiga adalah offering dan hiring. Ini biasanya adalah kita berikan kemudian penawaran dan kemudian di hiring. Nah, dari 3 bagian yang saya buat ini 3-tiganya mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ya, artinya adalah jangan sampai sebenarnya teman-teman itu lolos kualifikasi, tapi karena sebenarnya teman-teman itu masih punya kesempatan untuk interview oleh HR, tapi karena memang di screening teman-teman itu banyak yang salah, akhirnya teman-teman tidak bisa dilanjutkan. Ya, oke. Pada saat di screening proses, biasanya yang kita lihat adalah CV. Ya, buatlah CV yang informatif, teman-teman. Saya nggak akan jelaskan, CV yang baik itu seperti apa ya, bagaimana CV yang bagus dan bagaimana CV yang tidak bagus, gitu ya. Itu di internet udah banyak sekali informasi-informasi yang memberikan tentang bagaimana CV yang baik dan bagaimana CV yang tidak baik, gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lebih pintar saat ini, yang lebih maju, biasanya di website sekarang itu banyak sekali aplikasi atau web yang membuat aplikasi CV. Jadi teman-teman hanya input, kemudian nanti keluarnya CV yang dengan desain yang sangat bagus, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bikin CV sendiri, ketik sendiri, itu ya coba cek, banyak sekali. Ya, ada yang berbayar, ada yang gratis, gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek bikin sendiri secara manual. Yang kedua adalah lamar sesuai kualifikasi. Ini sering sekali saya hadapi. Ya. Orangnya fresh graduate, tapi maksudnya ke lamaran manajer. Nah, itu nggak bagus, ya. Otomatis akan di-reject, gitu ya. Udah dibilang, misalnya yang kita butuhkan adalah lulusan accounting, tapi yang melamar itu lulusan teknik, gitu kan. Alih-alih untuk database atau lebih kepada siapa tahu rezeki, gitu kan. Enggak lah, ya. Jadi saya ingin teman-teman itu sekarang itu kalau yang melamar lebih bijak, gitu, supaya nanti nggak merasa terlalu banyak CV yang dimasukkan, tapi ternyata memang nggak sesuai dengan kualifikasi, kan nggak bagus juga, gitu ya. Yang kedua adalah diseleksi, gitu ya. Nah, bagaimana sih orang-orang selalu bertanya kepada saya, Pak Trisno, gimana ya kalau saya mau supaya lulus interview dengan seorang HR atau seorang user. Nah, yang pertama adalah latihan, gitu ya. Latihan untuk memperkenalkan diri. Gitu. Latihan untuk menjadi seorang percaya diri. Tapi kan saya nggak percaya diri ya. Kamu harus latihan untuk menjadi percaya diri. Gitu. Karena memang kalau kita mau lolos interview atau lolos dari untuk bisa meyakinkan orang lain, ya kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu. Gitu. Jadi nggak ada cara untuk kamu untuk harus selalu latihan. Yang kedua adalah expert. Ini adalah tanya yang lebih ahli. Ya. Ini yang tadi. Kalau kamu punya kakak, kamu punya saudara, biasanya tanyakan. Kalau misalnya dia interview itu biasanya hal-hal apa yang biasanya ditanyakan. Kira-kira kalau misalnya ditanyakan apa yang relevan saya jawab, gitu kan? Itu bagus kok, gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya ketemu orang-orang fresh graduate, biasanya saya yang sering lebih banyak bertanya.
Padahal kan nggak bagus. Harusnya kan kita mengharapkan dia lebih proaktif untuk bisa menjelaskan dirinya gitu. Karena balik lagi, ketika Anda seorang fresh graduate, tugasnya Anda adalah meyakinkan seorang user, seorang HR, bahwa Anda itu cukup qualified dan cukup kompeten untuk bisa diterima kerja di perusahaan tersebut. Itu harus dipahami. Gitu. Jadi jangan nunggu ditanya pada saat interview. Ya. Yang kemudian adalah keep healthy. Gitu ya. Ini kenapa keep healthy? Ya. Ini ya, kalau Anda psikotes, Anda perlu untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau misalnya Anda psikotes pagi-pagi, gitu ya, Anda begadang jam 3, gitu ya, otomatis konsentrasi Anda kan nggak baik. Gitu. Apalagi Anda buru-buru, gitu ya, kesiangan. Mengerjakan psikotes juga yang tadinya harusnya bisa fokus, menjadi tidak fokus. Karena konsentrasinya buyar. Buru-buru, panikan, gitu ya, itu banyak sekali saya temui, gitu ya. Jadi ya yang terakhir adalah be yourself and positive attitude. Ini kayaknya klasik banget ya, menjadi be yourself and positive attitude ya. Artinya adalah kalau Anda ketika Anda diinterview oleh seorang HR, jadilah menjadi diri Anda sendiri. Karena itu kelihatan, kita seorang HRD itu atau rekrutmen itu kelihatan mana orang yang dia bicaranya itu dengan integritas, mana yang dibuat-buat. Ya kan? Kadang-kadang orang biasanya lihat tuh, biasanya kalau di interview biasanya dia karena terpaku dengan apa yang ada di jawaban di internet, dia sampaikan itu. Biasanya pertanyaannya itu apa yang biasanya ya yang sering saya ketemui ya. Saya akan tanya, apa yang menjadi kekurangan kamu, gitu ya. Bukan kelebihan dan kelemahan kamu. Ya. Biasanya kalau ditanya kelemahannya biasanya mereka saya pelupa. Gitu. Tapi dengan pelupa biasanya saya kasih catatan, itu pertanyaan, itu jawaban semua seluruh rakyat Indonesia kalau di interview kali ya. Ya memang sih, itu kan karena itu udah ada jawaban di Google itu memang. Ada hal-hal yang di internet yang kita bisa tiru, tapi kita juga harus sesuaikan dengan diri kita. Kalau kita emang nggak pelupa, ngapain kita harus sebut orang pelupa, gitu kan? Kalau kita merasa diri kita yang boros, ya misalnya, kita nggak pelupa, tapi kita boros, gitu. Ya sampaikan aja kita boros. Gitu. Yang terpenting adalah ketika teman-teman mempunyai suatu kelemahan, itu bagaimana teman-teman menutupi kelemahannya. Dan bagaimana teman-teman itu bisa belajar dari setiap kelemahannya, gitu kan? Anda berproses, saat ini saya menjadi saya orangnya cukup teledor nih Pak, gitu. Saya suka lupa kayak gini. Tapi saya sekarang itu berusaha untuk teledor itu ya pelan-pelan, cuma masih lupa-lupa sih. Gitu. Nah, poinnya di situ biasanya saya lihat, setidaknya dia mempunyai kemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu biasanya kerasa oleh kita rekrutmen. Jadi itulah pentingnya Anda menjadi diri Anda sendiri. Kalau Anda membuat dibuat-buat itu buat saya, ini nggak jujur. Gitu. Gimana dia nggak jujur terhadap pekerjaannya kalau pada saat interview aja dia nggak jujur. Ya. Oke, yang terakhir biasanya di offering dan hiring. Biasanya kalau dia di offering biasanya bisa aja reject gitu ya. Kenapa? Karena dia gajinya kekecilan atau kebesaran. Ya udah. Saran saya ketika teman-teman itu di offering ditanya gaji gitu ya, put the number but open negotiable gitu ya. Apalagi kalau Anda orang fresh graduate gitu ya. Kalau teman-teman punya ekspektasi ya lihat apakah memang salari yang ditawarkan itu cukup bisa memenuhi kebutuhan untuk teman-teman saat ini sebagai seorang fresh graduate, gitu ya. Saya kemarin interview ada fresh graduate, gitu, minta gaji 20 juta, nggak masuk akal, ya kan? Gitu. Ya harus, kalaupun ditanya kenapa, gitu ya, walaupun dia punya skill yang bagus, gitu ya, harusnya dia bisa menjelaskan dengan angka tersebut kenapa dia begitu yakin. Kalau dia tidak bisa meyakinkan dengan harga segitu kan kan nggak bagus. Berarti kan dia nggak mengerti market yang ada di perusahaan yang dia lamar. Ya, biasanya setiap perusahaan itu sebenarnya sudah punya standar, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman saat ini misalnya berada dalam situasi sedang menunggu offering dari perusahaan lain, ya sampaikan aja kita mengikuti standar yang ada di perusahaan. Sampaikan, saya punya ekspektasi sekian, tapi saya juga open untuk negosiasi. Itu akan lebih baik, gitu ya. Tapi jangan juga menjadi orang yang sangat pasrah. Berapapun saya dibayar, nanti dikasih di bawah UMK, kan nggak baik juga, gitu ya. Jadi
uh, lakukan itu dengan baik ya. Sebenarnya proses rekrutmen itu sederhana gitu ya. Tapi ingat, sebagai mahasiswa itu penting buat Anda teman-teman itu untuk melek. Teman-teman itu sekarang hidup di tahun berapa sih? 2021. Apa yang menjadi tantangan 2021? Ini. Oh, biasanya tantangan ini dengan saya pengen berkarir itu biasanya apa yang harus saya lengkapi gitu. Itu poin dari semuanya. Apa yang harus saya lengkapi untuk bisa saya menunjang yang membuat saya itu lebih bisa diterima daripada yang lain. Yang membuat saya itu bertambah kualitasnya gitu. Supaya teman-teman bisa mudah keterima kerja, lebih siap juga untuk bekerja gitu ya. Kemudian ketika teman-teman sudah di dalam proses seleksi, jangan sampai karena teman-teman sebenarnya sudah mampu, tapi karena teman-teman tidak punya persiapan yang tadi saya sebutkan di dalam strategi rekrutmen ini, teman-teman nggak ingin menjadi diri sendiri, nggak sehat, nggak pernah latihan, gitu ya, nothing tulus banget, gitu ya, diterima, nggak terima, itu nggak bisa gitu juga, harus berusaha dengan keras, gitu ya. Kemudian nanti juga ketika teman-teman sudah diterima kerja juga harus bisa bersikap secara profesional dan berani menyebutkan angka, tapi juga harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa di angka tersebut. Itu sih dari saya. Ya, jadi saya lebih senang sebenarnya diskusinya itu yang terarah gitu ya. Maksudnya kalau saya sudah menjelaskan gitu ya. Jadi dalam hal ini saya juga pengen teman-teman itu bertanya mengenai di luar dari konteks apa yang saya jelaskan, apapun gitu ya. Karena memang kalau kita waktunya sangat terbatas, jadi menurut saya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kondisinya saat ini tuh sangat berbeda gitu ya. Nah, terakhir saya akan tutup presentasi saya dengan mengatakan karakter cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can be so strength, ambition, inspire, and success and achieve. Sederhananya, orang sukses itu nggak dibentuk dengan sangat mudah loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini berada dalam lulus kuliah, kemudian teman-teman nanti akan mulai karir, itu sebenarnya sedang dalam proses gitu. Bahkan Anda teman-teman saat ini yang mau mulai sebuah karir, kalau ingin menjadi seorang sukses dalam karir, teman-teman saat ini sedang mau memulai. Nah, ketika saat ini sedang memulai, itu biasanya akan kesulitan. Ketika Anda sudah memulai juga, sudah keterima kerja, juga teman-teman akan juga suffering gitu. Saya selalu ingin sampaikan adalah kalau saat ini teman-teman dalam sedang berproses, dijalani gitu ya, tapi juga harus bisa belajar dari apa yang saat ini dari pengalaman yang dihadapi gitu ya. Karena memang untuk sukses itu nggak mudah, butuh pengorbanan itu biasanya besar, bisa mental gitu ya, bisa personality juga ya. Kadang-kadang mental personality itu artinya adalah kita yang tadinya bisanya penakut ya, kita harus bisa memberanikan diri. Itu pengorbanan loh, maksudnya itu nggak gampang. Orang-orang yang biasanya malu-malu disuruh bicara di depan umum itu juga harus belajar gitu. Tapi biasanya itu proses untuk teman-teman untuk nanti menjadi seorang yang lebih sukses. Dari saya cukup. Langsung ya Mbak Stevi ya, mungkin dari PD Berwita ada sedikit informasi nih terkait untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang akan wisuda bulan Maret ataupun teman-teman yang sudah wisuda kemarin bulan Desember yang fresh graduate. Nah, Berwita saat ini sedang membuka lowongan untuk Berwita Logistik Academy 2021 dan juga program internship. Nah, teman-teman bisa akses di websitenya karir.borwita.co.id. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan nih, berbagi informasi bersama kami siang hari ini untuk program BLA 2021 dan internship. Silakan dari Pak Trisno atau Bu Stevi atau Pak Rahadian. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Selamat siang. Saya panggil teman-teman semua ya, rekan-rekan semua. Perkenalan dulu di awal. Saya Rahadian. Saya adalah OTD Manager di Berwita. OTD itu adalah bukan outfit of the day ya, tapi Organization and Talent Development Manager. Ya. Pada siang hari ini saya akan present terkait
BLA. Tadi sudah beberapa kali disinggung mengenai BLA. BLA itu adalah Berwita Logistik Academy, dan tadi sudah ditampilkan videonya oleh Mbak Stevi. Ya, teman-teman sudah ada sedikit bayangan lah ya setidaknya BLA tadi seperti apa. Yang tadi ada di video adalah BLA yang kita jalankan di tahun periode pertama, BLA pertama, yaitu 2019-2020. Dan baru graduation-nya dilakukan di awal 2021 kemarin, di Januari. Nah, sekarang kita akan membuka batch BLA yang kedua. Oke, sebelum saya mulai presentasinya, suara saya jelas ya, terdengar ya? Ya, jelas Pak Rardian. Jelas, sip. Terima kasih Pak Trisno feedback-nya. Oke, presentasi saya sudah muncul. Sudah ya? Ya, Pak. Baik, ini adalah Berwita Logistik Academy 2021. Nah, siapa saja yang ada di sini, foto-fotonya ini adalah alumni Berwita Logistik Academy 2020 yang tadi ada di video yang sempat kita tonton bareng-bareng semua ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 BLA 2020 yang sudah lulus dari program 2019-2020. Nah, sebenarnya BLA itu apa sih? Ya, BLA itu adalah sebuah program yang komprehensif untuk meng-create atau menciptakan atau membentuk future corporate leaders, ya, pemimpin perusahaan di masa mendatang dengan memiliki technical dan leadership skill yang adekuat, maksudnya yang mumpuni di bidang logistik dan business development. Ya, sekali lagi saya ulangi, BLA adalah sebuah program yang dimiliki oleh Berwita Citra Prima yang komprehensif untuk menciptakan future corporate leaders, ya, pemimpin perusahaan di masa mendatang. Tentunya dengan technical dan leadership skill yang adekuat atau mumpuni di bidang logistik dan business development. Ya, mungkin perlu sedikit saya singgung bahwa Berwita itu adalah perusahaan distribution and logistik. Buat teman-teman yang belum pernah dengar gitu ya, nama Berwita. Berwita ini adalah salah satu distributor produk consumer goods yang besar. Pernah dengar P&G? Ya, salah satu prinsipal dari Berwita adalah P&G. Kemudian ada juga Reckitt Benckiser gitu ya. Kemudian ada juga Philips dan banyak lagi prinsipal besar yang juga bekerja sama dengan Berwita. So, Berwita adalah perusahaan distribusi dan logistik yang bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal yang besar, multinational, size, kemudian dengan market leaders, ya, sehingga kita membutuhkan, ya, di dalam perusahaan itu kita butuh para leaders nih di masa mendatang, tentunya dengan technical skill dan leadership skill yang kuat di bidang logistik dan business development, pengembangan bisnis. Itu. So, itu yang melatar belakangi kenapa ada Berwita Logistik Academy. Karena kalau teman-teman mungkin bisa lihat, cari MT program. MT ini kind of MT program yang spesifik bergerak di bidang logistik itu tidak banyak. Ya, so disitulah Berwita bermain. Penekanan kekuatan di Berwita Logistik Academy adalah di sana. Kita ingin membuat dan membuild leaders di bidang spesifik di logistik dan business development, karena memang core bisnis Berwita adalah di bidang logistik and distribution and transportation di sana. Lalu apa Pak benefitnya kalau saya ikut BLA? Ya, yang jelas ini adalah komprehensif program. Tentunya kita akan sudah siapkan bagi para future leaders. Yang pertama adalah ini, sebuah career path acceleration. Ya, ini saya sambil coret-coret ya supaya bisa dipahami di mana saya membahasnya. Jadi nanti once teman-teman bergabung dengan BLA, once teman-teman lulus, graduate dari program ini, teman-teman akan berada di level koordinator dan supervisor. Dan itu one step ahead, one step closer dengan posisi manajerial, gitu ya. Itu. So, teman-teman akan mendapatkan career acceleration di dalam perusahaan. Kemudian yang mahal juga dari program ini adalah ini,
direct coaching dan mentorship. Ya, saya dulu adalah alumni program-program MT di beberapa perusahaan. Saya berani bilang bahwa hanya di BLA ini yang benar-benar mendapatkan perhatian dari senior leadership team. Siapa sih senior leadership team? Kalau di Borwita, senior leadership team itu mencakup GM, head, dan even directors. Gitu. Kalau teman-teman tadi lihat di video saat evaluation, bisa dilihat semua yang ada di dalam layar tersebut itu adalah senior leadership team, ya, GM dan directors. So teman-teman akan langsung dalam tanda petik mendapat exposure, ya, terhadap senior leadership team. Teman-teman akan di coaching, di mentoring dengan para senior leadership team, gitu. Ini salah satu poin plus yang dimiliki program ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar dengan ahlinya ahli, core of the core, nah itu di bidang logistik, para GM, disinilah tempatnya. Ya. Kemudian teman-teman juga di dari program ini nanti akan mendapat benefit yaitu challenging roles and project. Yes. Challenging roles dan project. Kalau teman-teman mencari tantangan di dunia kerja, disinilah tempatnya. Ya, kalau teman-teman pengen berada di lingkungan seperti kawah Chandra di muka untuk menempa diri, disinilah tempatnya. Ya, teman-teman akan menghandle banyak peran dan handle sebuah project dan membuat sebuah inovasi. Disinilah nanti teman-teman akan di-guide menuju ke sana. So, it will be challenging. Ya, totally challenging di dalam logistik academy. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena ada poin yang kedua tadi. Teman-teman juga akan tetap di-guide oleh coach dan mendapat kemudahan skill. Nah, itu teman-teman juga bisa langsung belajar kepada senior leadership team. Dan selanjutnya adalah penekanannya dalam comprehensiveness dari program ini. Jadi dalam program ini nanti kita akan mengkombinasikan berbagai learning method, ya, learning method, mulai dari in-class training, kemudian on-the-job training, shadowing, acting, dan project assignment. Nah, ini pasti teman-teman belum banyak familiar, mungkin belum banyak yang belum familiar dengan istilah acting, shadowing, ya. Kalau OJT sering lah ya, on the job training gitu ya. Ya, nanti di sini teman-teman akan belajar melalui acting, melalui on the job training, melalui shadowing. Gampangannya gini, acting adalah teman-teman berperilaku seolah-olah teman-teman adalah pemegang jabatan tersebut. Ya, teman-teman kan ini kan program development ya. Jadi teman-teman tapi sudah akan melakukan on the job training dengan acting, yaitu teman-teman akan langsung hands on, turun ke lapangan sesuai dengan peran yang nanti diberikan. Kemudian ada juga shadowing. Nah, teman-teman akan menjadi shadow, bayangan. Dari mana? Dari para leader operasional. Sehingga teman-teman bisa belajar nih, gimana sih rasanya nge-lead operation? Gimana sih sulitnya jadi leaders? Gimana sih tantangan jadi leaders? Gimana sih enaknya jadi leaders? So, it will give you experience yang menarik, ya, menjadi seorang bayangan dari pemimpin operasional. Begitu juga jadi bayangan dari seorang pemimpin project leader, gitu. Dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan project assignment sendiri sesuai dengan bidang dan nanti akan ada penugasan yang spesifik ke masing-masing peserta Borwita Logistik Academy. So, itu adalah program benefit yang ditawarkan dari program ini. Selanjutnya, oke, saya hapus dulu. Nah, BLA sendiri akan terbagi menjadi 2 round. Ada first round dan ada second round. Ya, di first round, timeline-nya kita bagi jadi 6 bulan. First round adalah di Februari ini kita sedang rekrutmen dan selection proses. Ya, kami expect BLA sudah akan running di Maret 2021. Starting on Maret 2021 itu akan proses onboarding dan mulai in-class training. Nah, setelah itu 3 bulan, the next 3 months, you will be acting
di dalam peran-peran yang nanti kita tentukan. Kemudian after fase acting nanti akan ada evaluation 1. Ya, sebenarnya program BLA ini karena sangat challenging, saya tidak mengatakan ini mudah, tapi ini juga tidak sulit buat teman-teman yang memang punya passion, spirit, dan keinginan untuk menang dan untuk maju dan belajar, gitu ya. Di sini kita akan lakukan evaluation 1 dari program 3 bulan pertama. Nah, menariknya adalah karena sangat ketat, di fase evaluasi ini teman-teman akan bisa tereliminasi jika tidak lolos di evaluasi 1. Jika lolos, lanjut ke berikutnya, yaitu shadowing rules. 3 bulan lagi. Kemudian after shadowing rules ada evaluasi lagi. Ya, tidak lolos, eliminasi. Maka teman-teman tidak bisa melanjutkan program BLA. Oke, this is first round. Jadi di sini teman-teman akan banyak fokus ke technical skill. Penjelasan detailnya adalah seperti ini. Di next slide. Sorry. Nah, di acting roles, teman-teman peserta BLA nanti akan acting sebagai warehouse staff dan delivery staff. Ya, karena logistik ya, fokus ke logistik, maka akan ada acting as warehouse staff dan acting as delivery staff. Warehouse staff itu adalah staff yang ada di gudang, dan delivery itu adalah staff yang melakukan pengiriman barang. Gitu ya. Besarnya adalah itu. Logistik dan distribusi adalah itu. Menyimpan barang di warehouse, kemudian mengirimkan barang ke customer. Ada warehouse dan delivery. Nah, nanti teman-teman juga akan melakukan daily routine activity, melakukan observasi, dan menguasai semua hal terkait teknis di dalam peran-peran tersebut. Ya, jadi teman-teman akan benar-benar tahu dengan detail, hands on. Teman-teman adalah seorang warehouse staff, teman-teman adalah delivery staff, gitu ya. Nah, nanti jika BLA ini juga memungkinkan untuk adanya penugasan di luar logistik ya, meskipun datang logistik akademis, jadi nanti kita akan adakan juga BLA plus sales ya. Kalau sales berarti teman-teman akan acting sebagai seorang salesman. Oke, itu di 3 bulan yang pertama tadi, di acting roles. Ya, kemudian teman-teman akan menguasai technical know-how dan logistic operation dan sales operation jika memang ada salesnya, ya, seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar langsung terjun, tahu implementasinya, gitu ya. Kita berikan in class sebentar, kemudian langsung terjun, tahu implementasinya. Teman-teman menjalankan, melakukan observasi, dan menguasai hal-hal teknis, istilah-istilah teknis di lapangan selama 3 bulan. Setelah itu evaluasi, ya, kalau lolos masuk ke shadowing roles. Nah, di shadowing roles, teman-teman akan assist atau mendampingi atau membantu either warehouse coordinator atau warehouse supervisor atau delivery coordinator atau supervisor atau bahkan even branch operation managers. Teman-teman menjadi shadow bayangannya. Teman-teman akan ngikutin keseharian para leaders ini, ngapain, gitu ya. Teman-teman mungkin akan diberikan tugas, delegating, mendapat delegation dari para operational leaders ini. Saya rasa itu akan sangat menarik, gitu ya. Jadi teman-teman bisa benar-benar merasakan, oh gini rasanya jadi seorang koordinator, supervisor, dan bahkan branch operation managers. Nah, teman-teman akan belajar bagaimana mengelola gudang yang segitu besarnya, mengelola delivery teams sebanyak itu mobil vans-nya untuk ngirim barang. Kemudian teman-teman juga belajar tentang bagaimana leadership itu diimplementasikan di dalam konteks pekerjaan dan daily operational. Gitu. Shadowing roles akan dilakukan selama 3 bulan. Itu first round. First round selesai ketika teman-teman lolos di evaluasi pasca shadowing roles. Oke, selanjutnya kita masuk ke second round. Ya, kesulitannya meningkat. Kalau tadi lebih acting di staff, kemudian shadowing, mendampingi para leaders, di second round, teman-teman akan mulai acting as a leaders. Ya, di 3 bulan pertama second round, teman-teman akan acting as a leader, dan teman-teman akan pegang project. Nah, setelah itu, teman-teman akan ada evaluation pasca
acting roles yang pertama ini. Setelah lolos evaluation, akan lanjut ke project dan acting kedua. Baru setelah itu final evaluation. Setelah lolos final evaluation, baru teman-teman bisa dianggap graduate dari program Berwita Logistik Academy. Gitu. Akan ada graduation. Nah, sama role-nya, setiap evaluation bisa mengeliminasi peserta jika tidak lolos. Gitu. So, it will be tough, it will be challenging, yes. Tapi it will be excited. Gitu. Full of excitement dari program ini. Bisa dilihat dari wajah-wajah yang ceria tadi kan, dari para lulusan BLA. Bisa dilihat sendiri. Oke, lebih detail di Project dan Acting 1, ngapain? Ya, yang pertama teman-teman akan mendapatkan assignment, peran, ya, di strategic role tertentu. Bisa jadi leader operasional, bisa jadi project leader, ya. Di situ teman-teman akan manage team or manage project. Bisa jadi manage dua-duanya, tim dan project. Karena di sini and or, ya. Kemudian teman-teman juga diminta mulai mempersiapkan improvement project, your own improvement project. Ya, dari habis acting di lapangan, shadowing, teman-teman kemudian menjalankan sendiri sebagai acting, sebagai leader. Di sana teman-teman bisa observing, bisa collecting data, kemudian mendesain improvement idea. Oke, itu acting 1. Nanti akan ada fase evaluasi 3 tadi ya. Mau lolos, lanjut ke fase berikutnya. Tidak lolos, maka akan gugur. Ya. Nah, di fase terakhir, yaitu project and acting 2, ya, pas specific strategic role tadi yang sudah dilakukan di acting 1. Bisa jadi continue, bisa jadi dapat new assignment. Ini akan disesuaikan juga dengan kebutuhan dan operasional perusahaan. Ya, kemudian partisipan atau pesertanya nanti akan mulai untuk bekerja meng-create improvement idenya menjadi nyata, mengimplementasikan improvement idenya tadi di 3 bulan terakhir. Ya, setelah itu after project dan acting 2 ini teman-teman akan melakukan final evaluation. So, itu setelah final evaluation, kembali tadi, baru teman-teman ketika lolos, maka akan masuk ke graduation. Teman-teman secara resmi, officially, lolos dari program Berwita Logistik Academy. Itu videonya saya skip karena tadi sudah ditampilkan di depan ya. Kemudian where to apply atau how to apply, ya teman-teman, kita sekarang sudah menyebarkan banyak flyer dan kita sudah open di berbagai sosial media, kemudian di job vacancy platform, ya teman-teman bisa kirim CV ke recruitment@berwita.co.id atau bisa apply langsung di website di career.berwita.co.id di sana. Ya, buat yang sering main LinkedIn juga pasti pernah tahu kita nge-blast dan posting ini. Kemudian di Instagram juga kita juga nge-blast poster ini. So this is your chance, ini kesempatan teman-teman untuk bisa apply dan join di Berwita Logistik Academy. Ya. Dari saya tidak panjang lebar, sudah selesai penjelasan dari saya, nanti bisa ada tanya jawab di belakang. Sedikit quotes dari Drake. Nah, ini benar banget nih Drake. Sometimes it's the journey that teach you a lot about your destination. Ya, buat teman-teman yang bingung mau kemana setelah lulus, ya udah mulai aja dulu juri bareng kita di Berwita untuk menemukan nanti mau kemana, gitu. So itu dari saya tentang penjelasan Berwita Logistik Academy. Hopefully banyak teman-teman dari UNER yang tertarik join ke sini karena salah satu bela kita, Indra, itu lulusan UNER juga, dan saya juga alumni UNER, gitu ya. So, hopefully memang teman-teman UNER bisa interested ya terhadap program ini dan banyak yang join ke apply ke sini.